Stabe ku rincang pakai runggu kursi tiangnya gading Tari Stabe dulu pada waktu zaman Belanda itu nama tari Stabe itu ngambil dari nama Tabe Tuan. Jumlah penari tidak terbatas, tapi pola-pola geraknya monoton ke kiri dan ke kanan. Nah, rombongan penari-penari itu sekarang lah almarhumah seluruhnya. Itu termasuk uakku, itu Maryam Haji Mukti, Wak Upi Bini Pasira. Jumlah awalnya tidak tentu itu. Kalau dulu jumlah rombongan dia tuh kan 7. Rombongan wak-wak tuh orang 7. Tapi beda-beda, nyambut ibarat orang ini, rombongan dia ada orang 5. Jadi dia tidak tentu. Ada yang 7, orang 7. Dulu bajo dari Wak Maryam Haji Mukti. Nah, Wak Maryam itu sekarang sudah meninggal. Umurnya 98 tahun waktu meninggal tuh. Beliau adalah ayu dari bapak. Kalau dulu aku pakai baju kurung, terus pakai ini kain songket, pakai selempang, pakai pending, pakai teratai. Kalau yang untuk pucuk itu pakai sanggul malang, pakai kembang goyang, pakai carang, pakai ini gandik, penganggon. Kalung panjang sudah. Pakai ini anting panjang, pakai kembang teratai itu, kembang jurai. Pakai gelang burung, terus gelang bintang, gelang yang papan bikok tuh, terus yang terakhir tuh yang gelang buntu. Saya belajar tari Stabe kira-kira tahun 1989. Saya belajar tari di saat itu masih kira-kira sekolah SMP. Latihannya kami di saat itu selain latihan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami juga saat itu latihan di pendopoan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin dengan pelatih di waktu itu yang pertama Pak Nasir, kemudian ada Ibu Inawati, di samping itu ada juga Ibu Siti yang juga ikut melatih kami. Untuk teman seangkatan saya di saat itu ada Ibu Warsina, Ibu Mustikawati, Ibu Nopi, dan Ibu Iin. Nah, supaya ini dulu menyebar luas, tari-tari Stabe itu dipentaslah di Taman Mini. Sudah pulang dari Taman Mini Jakarta, mengikuti festival-festival tari penyambutan se-Sumatera Selatan, itu tari Stabe itu tidak pernah ini dapat nomor 1 terus, tidak pernah dapat nomor tari Stabe itu. Kami di tahun
1991 dipinta untuk tampil di acara serah terima bendera, waktu itu acara Kirap Remaja Nasional 2. Setelah tingkat kabupaten, kami juga tampil di tingkat provinsi acara gelar seni budaya yang saat itu diadakan di Hotel Sanjaya Palembang. Yang berikutnya kami juga tampil di acara gelar seni dan budaya juga yang diadakan di RRI Palembang. Pada tahun 1992 kami juga pernah tampil masih di tingkat provinsi. Di saat itu masih acara gelar seni dan budaya yang diadakan di mall yang saat itu masih terkenalnya, yaitu Mall International Plaza. Setelah tampil dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, alhamdulillah pada tahun 1992 kami tampil juga di acara tingkat nasional, acara gelar seni dan budaya yang di saat itu dikenal dengan Indonesian Cultural Expo 1992 yang diadakan di acara Kemayoran, Jakarta. Di sana kami juga menampilkan tari stabe. Ya, Keliping Koran itu memberitakan tentang pelaksanaan acara kesenian yang di Anjungan Kabupaten Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia. Nah, di dalam berita itu disebutkan bahwa tari setabe ini pernah ditampilkan pada waktu hari ulang tahun Ratu Helmina, tapi bukan di sana ya. Pernah di Sikayu kan ada Konterlew. Jadi mereka juga mengadakan acara peringatan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina tahun 1941. Saya masih ingat, saya terbaca. Jadi bulannya tapi aku lupa. Tahun 1941 tari stabe ini pernah ditarikan pada waktu acara peringatan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina yang diadakan oleh pemerintah Belanda di Sikayu. Jadi berarti memang tahun 41 itu sudah ada. Tahun 41 dia sudah ditarikan di acara resmi, taruhlah acara resmi ya, yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu. Berarti sebelumnya itu sudah ada. Di situ aja kita udah bisa lihat kan udah berapa umurnya. Sudah lebih dari 50 tahun. Keunikan dari tari stabek ialah khasnya dia sebagai tari dari atas kayu, itu dia begini. Tidak ada yang sembah. Karena saya tanya, Bu, kenapa disebut tari stabek? Ya karena kita tabek dengan orang. Maksudnya dia menghormat. Penghormatan kita itu tabek Pak. Makanya pada waktu tari stabek itu betul-betul harus tunduk. Jadi bukan cuman goyang-goyang aja, bukan. Jadi pada waktu pertama sekali memang harus tunduk. Tari stabe merupakan tari sambut dari Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Tari stabe ini saat ini kami kembangkan dan kami lestarikan melalui sanggar-sanggar seni yang tersebar dalam Kabupaten Musi Banyuasin dari beberapa kecamatan, dan juga tari stabe ini kami kembangkan dan kami lestarikan di Sanggar Seni Putri Seayu di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Tari stabe ini juga di samping kami lestarikan dan
kami ikut sertakan dalam event-event, baik event di dalam kabupaten maupun event di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional dan internasional. Salah satunya pada tahun 2014 ikut dalam festival internasional yang diadakan di Serbia, dan juga pada tahun 2018 ikut festival Indonesia di Oslo. Dan di tahun 2019 kebetulan saya sendiri yang ikut dalam tim mendampingi anak-anak itu tampil di acara pembukaan festival di New Zealand. Dan tari stabe ini sampai saat ini kami kembangkan dan kami lestarikan, dan besar harapan kami tari stabe ini dapat dijadikan warisan budaya tak benda yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. Tetap sekampung hulu labalang di danau Cala, di danau Cala.